Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du, para jamaah hadirin jamaah salat Id al-Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, pagi yang mulia ini yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan juga ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menghadiri salat Id. Demikian pula mendengarkan pesan-pesan yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita. Begitu pula peringatan-peringatan yang Nabi kita sampaikan kepada kita semua, untuk selalu hadirin sekalian menjadikan Allah tujuan hidup kita, bertakwa kepadanya, berpegang kepada talinya, dan bersatu dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bercerai-berai. Ini merupakan perintah dari Allah yang diulang-ulang dalam kitabnya berulang kali. Apabila kita menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengantarkan kita menuju kehidupan yang mulia di dunia maupun di hari akhir. Allah berfirman dalam suratul Anfal, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah dengan bersungguh-sungguh seruan Allah subhanahu wa ta'ala dikala mengajak kalian menuju kehidupan dan kemuliaan kalian. Sedikit pun Allah tidak memiliki kepentingan pada kita. Bagaimana Dia akan memiliki kepentingan sedangkan Dia pencipta kita, yang telah menyempurnakan penciptaan kita, yang menganugerahkan kita akal, mengajarkan kita berbagai macam ilmu pengetahuan, melimpahkan rezekinya atas kita semua, dan yang menjaga kelangsungan hidup kita. Jantung kita yang berdenyut, paru-paru kita yang berkembang dan kuncup, demikian pula hati kita, ginjal kita, pencernaan kita yang berfungsi dengan baik, semua hadirin sekalian karena rawatan dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan curiga kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada bimbingan dan petunjuknya, tapi semuanya hadirin sekalian kembali kepada kita semua. Maka dikala Allah mengajak, menyeru kita semua, ketahuilah semua untuk kehidupan kita, kebahagiaan kita dan keselamatan kita semua. Dikala kakek dan nenek kita ketika berada di surga percaya terhadap bujuk rayu syaitan yang menawarkan kemuliaan dan kehidupan yang kekal bagi keduanya, lupa akan peringatan Allah,
Dari sana hadirin sekalian Allah berikan pelajaran bagi keduanya dan kita semua sebagai anak keturunannya. Mendengarkan syaitan tidak akan mengantarkan menuju kemuliaan, tapi akan menjerumuskan kita dalam kehinaan yang membuat penyesalan tiada akhir akan selalu menemani kita. Pada suasana Id Al-Adha ini, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan hari Id, begitu pula ayam tasyrik, merupakan hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya untuk mensyukuri nikmat Allah atas berbagai macam karunia-Nya. Setiap kali mereka mencicipi hewan kurban, mereka bertakbir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW menjelaskan saat-saat yang mulia ini yang mengajak kita untuk mengagungkan Allah, membesarkannya, memuji Allah atas segala nikmatnya, untuk menghentak diri kita yang sedang lupa, yang sedang tidur, yang sedang mabuk oleh kehidupan dunia, untuk bersama-sama mengagungkan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh langitnya, buminya, mataharinya, bulannya, bintang-bintangnya, hingga pohon-pohonnya dan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi ini. Demikian pula dilakukan oleh orang-orang yang beriman yang telah mendahului kita, dan orang-orang yang beriman yang hidup bersama kita, dan akan dilakukan oleh orang-orang yang beriman yang datang setelah kita. Maka mari kita bersatu bersama langit buminya, bersama mataharinya, bulannya, bintangnya, demikian pula tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewannya, bertakbir, bertahmid, mengagungkan, memuji dan mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan firman Allah dalam suratul Hajj. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Apa kamu tidak melihat, bukan dengan bola mata yang mudah dibatasi oleh dinding dan jarak yang jauh, tapi dengan akal dan kalbu yang Allah berikan pada kita. Saksikan bagaimana alam raya dengan seluruh isinya, tubuh kita dengan sistem hadirin sekalian yang mengendalikannya, semua bekerja sama dengan penuh keharmonian. Semua menunjukkan bahwasannya yang menjaga, yang memelihara, yang mengoperasikan semua ini dan yang menciptakannya adalah Allah yang Maha Esa la syarikalah. Bila di langit dan di bumi terdapat pencipta, pemelihara, pengatur selain dari Allah, niscaya akan mengalami keruntuhan dan kehancuran. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Apakah engkau tidak melihat dengan kalbumu, dengan akalmu wahai manusia, bila engkau sadar dan mau berfikir, apalagi dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sarana yang membuka wawasan kita, bahwasanya seluruh yang di langit maupun di bumi, wasyamsu wal qamaru wan nujum, begitu pula matahari, bulan, bintang-bintang, wasyajaru waddawab, demikian pula pohon-pohon dan hewan-hewan melata, wa kathirun, demikian pula hadirin sekalian, wa kathirun minan nas, banyak manusia yang beriman, yang bertasbih, bertakbir, memuja, mengagungkan Allah. Wa kathirun haqqa alaihil azab, dan banyak dari mereka yang ingkar, menolak untuk mengagungkan Allah, tunduk di hadapan kebesarannya, mengikuti aturan dan petunjuknya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, siapa yang diperhinakan oleh Allah, dijatuhkan martabatnya, ditutup akal dan fikirannya disebabkan karena kesombongan dan keangkuhannya, tak ada seorang pun yang kuasa untuk mengangkat dan memuliakan dirinya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sungguh Allah akan melakukan apa-apa yang dikehendaki, wala radda li hukmih, dan tidak ada yang kuasa untuk merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bila semua hadirin sekalian yang terdapat di langit dan di bumi bertasbih, bertahmid, membesarkan dan mengagungkan Allah, langit bumi berjalan dengan penuh keseimbangan dan keharmonian. Tapi disebabkan karena sebahagian manusia menolak untuk tunduk kepada Allah, untuk membesarkan dan mengagungkan Allah, terjadi pertikaian, perselisihan, bahkan pertumpahan darah yang menunjukkan kerakusan, kebuasan manusia terhadap sesama saudaranya. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah, apabila kita tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh pada talinya, niscaya seluruh makhluk di muka bumi akan hidup dengan penuh kedamaian dan keindahan. Oleh karena itu, demi kedamaian, keselamatan kita semuanya, Allah mengajak kita semua untuk berserah diri.
dalam satu ajaran dan jalan hidup yang dinamakan Islam, yang mengantarkan kita menuju assalam, menjadi orang-orang yang beriman, akan mendapatkan naungan dari assalam al-mu'min, yang akan memberikan kedamaian, keamanan bagi kita semua. Walaupun hanya tinggal dalam sebuah gubuk yang kecil, mencicipi sebahagian dari nikmat Allah, di mata kebanyakan orang tak berarti, tapi bagi orang-orang yang beriman, yang damai jiwa mereka, memandang semua ini betul-betul merupakan hal yang penuh keindahan, yang menggetarkan hati mereka, menggerakkan mereka untuk selalu betul-betul mentakbirkan dan mentasbihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menumbuhkan rasa cinta di hati mereka, syukur yang tak terhingga. Ini yang diungkapkan Allah dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila disebutkan nama mereka, hati mereka bergetar dengan penuh kerinduan, penuh kecintaan, penuh rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang disebutkan nama sesama makhluk yang dicintainya, hatinya akan bergetar. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila orang dalam keadaan sadar, tidak mabuk oleh kehidupan dunia, setiap kali memandang, mendengar, mencicipi atau mencium aroma dari nikmat-nikmat Allah, hatinya akan bergetar penuh rasa syukur, penuh rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh rasa hormat terhadap kebesaran keagungannya, yang membuat dia, hadirin sekalian, tanpa disadarinya, ikut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa rasa berat sedikit pun. Ini merupakan buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan padanya ayat-ayat Allah, keimanan mereka akan bertambah dan tumbuh. Setiap kali mereka menyaksikan ayat-ayat Allah, mereka akan mengatakan subhanak Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia tanpa tujuan. Lindungi kami ya Allah dari azab api neraka, agar tidak termasuk dari mereka-mereka yang ingkar dan lupa kepada Kamu. Lalu orang yang beriman akan berkata, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Kau masukkan ke dalam api neraka, sungguh benar-benar orang yang telah Kau perhinakan dirinya. Kenapa hadirin sekalian? Allah telah menunjukkan di hadapannya ayat-ayat kebesarannya, melimpahkan nikmatnya, memberikan dia kesempatan untuk berfikir, untuk merenung, untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah. Tapi disia-siakan semua itu hanya untuk kesenangan yang cepat dan fana. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang-orang yang zalim takkan sama sekali menjumpai seorang pun yang akan menolong, membela mereka. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar penyeru yang menyeru mengajak kami untuk beriman. Penyeru tersebut bukan hanya terbatas kepada Rasulullah SAW yang membacakan ayat-ayat Allah, tapi setiap ayat-ayat yang terdapat di langit, di bumi, termasuk yang terdapat dalam diri kita, menghentak kita, mengajak kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana faghfir lana dhunubana. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang lalu, yang kini, maupun di masa-masa yang akan datang. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Hapuskan jejak-jejak dosa kami, agar tidak mendatangkan akibat yang buruk bagi kami, bagi kehidupan kami. Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan, Allah hapuskan juga jejak-jejaknya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan lembaran yang kosong. Setelah tadinya berisikan dosa, digantikan dengan amal-amal soleh dari rahmat dan karunia Allah, karena cintanya Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Mereka yang bertaubat, beriman pada Allah,
lalu mengerjakan amal soleh. Orang seperti mereka ini hadirin sekalian, bukan hanya disambut kedatangannya oleh Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Sesungguhnya mereka Allah gantikan lembaran yang tadinya berisikan keburukan dengan amalan-amalan soleh dari karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah yang tak terhingga dan kesempatan yang terbuka bagi kita. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami Allah bersama hamba-hambamu yang berbakti, yang taat, yang bersyukur mengabdi kepadamu. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, wahai Tuhan kami, anugerahkan bagi kami apa yang kau anugerahkan bagi rasul-rasulmu. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Dan jangan biarkan kami hidup dalam kehinaan di hari akhir nanti ya Allah. Sungguh engkau tidak akan menyalahi janjimu bagi hamba-hambamu. Para jamaah hadirin jamaah salat Id Al-Adha yang dimuliakan Allah. Dalam suratul Hajj yang Allah turunkan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai haji dan hikmah di balik keberangkatan haji atau jamaah haji ke tanah suci. Surah ini diawali dengan pembukaan yang amat menakjubkan, ditutup juga dengan penutup yang saling hadirin sekalian berkaitan satu dengan lainnya. Pertama-tama Allah mengingatkan kita semua yang sedang hidup dalam kehidupan dunia, yang mabuk oleh berbagai macam kesenangannya tanpa menyadari bahwa dunia ini akan berakhir dengan seluruh isinya. Kemudian kita akan dikumpulkan dan dibangkitkan di hadapan Allah. Lalu pada akhir suratul Hajj, Allah menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Kehidupan yang harus betul-betul kita pilih untuk keselamatan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya gempa yang maha dahsyat di hari kiamat nanti merupakan sesuatu yang benar-benar dahsyat, mengerikan dan menakutkan. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di saat engkau menyaksikan setiap ibu yang sedang menyusui anaknya, dia tinggalkan, dilupakan begitu saja. Wa taba'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang mengandung, kandungannya mengalami keguguran, berjatuhan satu persatu. Wa taran nasa sukara, dan engkau menyaksikan pada hari tersebut manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka bukan mabuk seperti yang kalian fahami. Walakinna adzaballahi syadid, tapi yang membuat mereka mabuk adalah azab Allah yang amat dahsyat dan mengerikan. Bukan hanya gempa lokal yang mendera satu wilayah, tapi gempa yang menyeluruh. Gunung-gunung akan tercabut dengan akarnya, manusia akan berterbangan, planet-planet, bintang-bintang berjatuhan, kehancuran total. Di sana Allah menunjukkan kebesaran dan keagungannya, menunjukkan di hadapan kita betapa remeh dan rendahnya kehidupan dunia ini. Maka sungguh rugi orang yang bekerja untuk kehidupan dunia ini. Setelah Allah mengingatkan kita akan azab yang amat mengerikan, yang membuat manusia mabuk, kehilangan kesadaran mereka, begitu pula kesenangan, bangunan yang mereka bangun dari kemegahan dunia ini hilang tak berarti pada saat tersebut. Allah tunjukkan jalan bagi kita semua pada akhir suratul Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah tunjukkan jalan bagi kita semua, wahai orang-orang yang beriman. Irka'u, rukulah kalian. Wasjudu, dan sujudlah kalian di hadapan Allah. Ruku dan sujud melambangkan ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tadallul kita, sikap seorang hamba yang benar-benar berserah diri kepada Allah, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata amana yu'minu dalam bahasa Arab, arti dasarnya bukan percaya, bukan pula yakin.
Karena amana yu'minu diambil dari kata al-amnu wal aman yang artinya rasa aman. Maka pada saat hari ini sekalian, kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan penuh betul-betul berserah diri ketulusan, kita akan menjumpai rasa aman yang Allah janjikan bagi kita. Dengarkan firman Allah ketika mengisahkan Yakub yang akan menyerahkan putranya yang kedua setelah Yusuf. Dia mengatakan, kaifa amanukum alaihi. Bagaimana saya mengamanatkan, mempercayakan dia kepada kalian? Sebelumnya kalian telah menyia-nyiakan Yusuf. Begitu juga pada saat kita hadirin sekalian mempercayakan hidup kita kepada Allah dengan penuh kepasrahan tanpa keraguan, kita akan menemukan rasa aman yang sejati. Oleh karena itu iman bukan hanya percaya dan yakin, tapi iman hadirin sekalian, sikap betul-betul kepercayaan, keimanan seseorang kepada Allah dan memasrahkan hidupnya tanpa sedikit pun keraguan maupun kebimbangan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka-mereka yang beriman tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, mereka yang akan menemukan rasa aman yang sejati dan mereka akan selalu di bawah naungan petunjuk Allah. Oleh karena tidak sia-sia orang yang beriman yang mempercayakan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, tunduklah, rukuklah dan sujudlah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Dan mengabdilah kalian kepada Tuhan kalian. Jadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan hidup kalian. Jadikan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini sebagai satu yang paling kalian cintai melebihi segala sesuatu. Tidak akan sia-sia cinta yang kalian berikan kepada Allah. Allah tidak akan mengkhianati kalian. Allah tidak akan meninggalkan kalian. Allah akan selalu bersama kalian, mengirimkan malaikatnya untuk menjadi pengawal dan pelindung kalian. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi mereka yang mempercayakan hidupnya kepada sesama makhluk, penguasa, orang yang kaya, orang yang kuat, pasti hari ini sekalian mereka akan merasa kecewa. Karena apa? Sesama makhluk hanya akan memberikan sisa-sisa makanan yang mereka tidak lagi sukai. Mereka hanya akan melindungi kita di saat bermanfaat bagi mereka. Tapi di saat kita menjadi ancaman buat mereka, mereka akan tinggalkan kita. Berbeda dengan Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbakum, mengabdilah kalian kepada Tuhan kalian. Waf'alul khair, dan isi kehidupan kalian dengan amalan-amalan khair sebagai wasilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, yang meraih kemenangan dan kemuliaan. Setelah itu Allah mengingatkan kita untuk selalu berjuang bersama kebenaran di jalan Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjuanglah kalian di jalan Allah. Bukan untuk melampiaskan ambisi, hawa nafsu, keserakahan, kerakusan kalian, tapi seluruh tindak tanduk kalian, ucapan, perbuatan, dan sikap, semuanya kalian lakukan semata-mata di jalan Allah. Huwa jtabakum, dia yang memilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak jadikan bagi kalian dalam agamanya ada kesempitan. Setiap kesempitan Allah berikan jalan keluar. Setiap kesulitan, hal-hal yang berbahaya bagi kalian, Allah berikan keringanan bagi kalian. Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Wa fi hadza liyakun huwa sammakumul muslimina min qablu. Dan dia yang memberikan nama kalian muslimin. Allah, Ibrahim memberikan nama bagi para pengikutnya muslimin. Oleh karena itu jangan gantikan namanya dengan nama yang lain. Jangan hari ini sekalian tambahkan sesuatu yang membuat kalian terpisah dari jamaatul muslimin. Saya teringat kepada ucapan Malcolm X, seorang muslim berkulit hitam. Walaupun terdapat penyimpangan dalam sebahagian prakteknya, dia mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Syi'i atau Sunni, bukan Hanafi atau Syafi'i, tapi beliau seorang Rasul yang menyampaikan pesan-pesan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan seruan hari sekalian semacam ini, dia mengajak umat Islam bersatu dan jangan membiarkan diri mereka dipecah belah hingga membuat syaitan bermain di tengah-tengah kita semuanya. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dalam hal ini Allah ingin kalian menjadikan Rasul sebagai saksi, sebagai tauladan bagi kalian semuanya. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kalian menjadi saksi, contoh, suri tauladan yang sebaik-baiknya bagi umat manusia. Di saat mereka melihat kalian, mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebaliknya. Begitu orang melihat kita, langsung muncul rasa jijik kebencian terhadap Rasul, terhadap Islam, disebabkan perilaku kita yang menjijikkan. Oleh karena itu tunjukkan, pasarkan Islam dengan hikmah, nasihat yang baik, dengan penuh kecintaan, bukan untuk membuat manusia lari dari agama Allah disebabkan perilaku kita yang menjijikkan. Wa takunu syuhada 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, keluarkan zakat kalian, wa'tasimu billahi huwa maulakum. Dan hendaklah kalian berpegang kepada Allah, jangan tinggalkan Allah, berpegang kepada selainnya. Tapi wa'tasimu billah huwa maulakum, dialah pelindung kalian yang sejati. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka dia sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. La radda li kalimati, la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at. Maka mulai hari ini yauman nahar yang mulia, hari sekalian, yang berkorban atau yang tidak berkorban, mari hari sekalian mempersiapkan untuk melepaskan hatinya dari pegangan selain Allah, bersatu dengan berpegang kepada Allah, kepada talinya, kepada agamanya, dan jangan mau kita dipecah belah agar berselisih di antara sesama kita semuanya. Pada hari ini kita sholat, sebahagian ikhwan kita akan sholat pada hari Ahad, dan saya juga akan memimpin sholat besok di Sunda Kelapa. Tapi untuk hari ini kita minta agar sebagian orang untuk tidak berpuasa, karena jamaah haji bukan lagi berada di Arafah pada hari ini. Jamaah haji pada saat ini sedang berada di Munah hari sekalian. Sedangkan puasanya siam yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Antara kita dengan Saudi Arabia hanya berbeda 4 jam. Kenapa kita harus berselisih? Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang tidak benar? Kita khawatir orang melakukan salat Id, puasa pada hari Id merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, menyadarkan kita semua untuk bersatu dalam agama Allah, tidak bercerai-berai, dan jangan yang salat di hari Sabtu mencerca mereka yang salat di hari Ahad, ataupun sebaliknya. Jangan biarkan syaitan masuk di tengah kita. Mari bersama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min awliyaika fa inna awliyaka la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma aslih umural muslimin. Allahumma ya Rabbana
aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa lumma sya'thana وادفع يا ربنا البلاء والأوباء والأوجاء والفتن والمحن عنا واجعلنا يا ربنا متحابين فيك متعاونين يا ربنا على البر والتقوى مبتغين مرضاتك اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلهم أبرارا أتقياء صالحين منيبين حافظين لكتابك حاملين لراية دينك يعلون كلمتك مبتغين وجهك ومرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تقبل الله منا ومنكم وجعلنا جميعا من العائدين والفائزين والغانمين برحمة من الله ورضوان وجمعنا وإياكم جميعا مع نبينا محمد وأهل بيته الطيبين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Saya ucapkan hadirin sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.